Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Nurul Fahmi dari jurusan Administrasi Publik kelas 3C mata kuliah e-Government FISIP Untirta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai electronic governance dari pihak Korlantas Polri. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu Korlantas Polri. Nah, Korlantas Polri sendiri itu kepanjangan dari Korps Lalu Lintas Kepolisian RI yang biasa disebut dengan Korlantas Polri, adalah sebuah organisasi publik yang memiliki tugas dalam membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas. Korps Lalu Lintas atau Korlantas adalah sebuah unsur pelaksana utama Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat markas besar, dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri atau Kakor Lantas Polri yang bertanggung jawab di bawah Kapolri, yang bertugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli di jalan raya. Selanjutnya adalah bentuk e-government yang digunakan oleh Korlantas Polri, adalah aplikasi mobil yang bisa diakses oleh smartphone yang biasa didownload melalui Play Store maupun App Store. Aplikasi tersebut bernama Digital Korlantas Polri. Aplikasi Digital Korlantas Polri adalah aplikasi resmi dari Korlantas Polri Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan Korlantas. Dalam aplikasi ini, masyarakat dapat menggunakan menu sinar atau SIM nasional presisi, perpanjangan SIM, pembuatan SIM baru, signal atau samsat digital nasional, pembayaran PKB, elektronik TBPKP, dan elektronik pengesahan, samsat pengiling, samsat keliling, NTMC Polri CCTV, berita, ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, dan notifikasi real time. Selanjutnya adalah IT Governance Model Well and Rose pada Korlantas Polri. Suatu IT Governance dapat dikatakan efektif menurut Well and Rose apabila keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk memastikan terlaksananya efektif manajemen dan efektif penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, siapa yang harus membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan TI. Yang ketiga adalah bagaimana keputusan-keputusan ini dibuat dan dimonitori. Selanjutnya adalah komponen dalam kerangka kerja IT governance, yakni yang pertama adalah IT principle atau prinsip pemanfaatan atau peran TI yang mencerminkan esensi mengenai arah perusahaan serta bagaimana TI yang akan dipergunakan. Jika di Korlantas Polri, yang mengarahkan adalah Kepala Korlantas Polri. Selanjutnya adalah IT arsitektur yang merupakan sekumpulan kebijakan-kebijakan serta pilihan-pilihan teknis yang terintegrasi untuk memandu organisasi dalam memenuhi kebutuhan bisnis, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi kalau di Korlantas Polri. Selanjutnya, yang ketiga adalah IT infrastruktur strategi, yang dimana strategi dalam hal membangun fondasi kapabilitas TI yang terdiri dari layanan-layanan TI dan dipakai dan atau digunakan oleh seluruh anggota serta dikoordinir secara terpusat adalah IT infrastruktur strategi yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional jika di Korlantas Polri. Selanjutnya adalah business application atau aplikasi bisnis yang perlu diadakan dan dikembangkan, yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Administrasi jika di Korlantas Polri. Selanjutnya adalah investment dan prioritization yang merupakan keputusan mengenai jumlah serta alokasi biaya investasi TI, termasuk pengajuan proposal proyek, justifikasi teknis, persetujuan serta akuntabilitas pada Korlantas Polri ditetapkan oleh Kepala Korlantas Polri itu sendiri. Selanjutnya adalah U atau style atau siapa yang memiliki otoritas atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan-keputusan penting TI serta peran stakeholder TI di dalamnya. Beberapa pola dasar atau IT governance archetype yang menyangkut pengambilan keputusan TI antara lain bisnis monarki, di mana keputusan diambil oleh individu atau grup
Yang pertama adalah bisnis monarki, yang dimana keputusan diambil oleh individu, grup, atau komite yang terdiri dari eksekutif bisnis senior, dipimpin oleh Kepala Korlantas Polri. Selanjutnya adalah IT monarki, yang dimana keputusan diambil oleh individu TI atau grup eksekutif TI, yang dimana dipimpin oleh Kepala Korlantas Polri. Selanjutnya adalah feudal, di mana keputusan diambil oleh pimpinan unit bisnis, pemilik proses-proses penting atau delegasinya. Pada Korlantas Polri dipimpin oleh seluruh bagian yang ada di Korlantas Polri, yakni Kepala Bagian Operasional, Renmin, dan TIK. Selanjutnya adalah IT Dupoli, yang dimana keputusan diambil oleh eksekutif TI beserta suatu grup lain dan dipimpin oleh Kepala Korlantas Polri. Selanjutnya adalah federal, di mana keputusan diambil secara bersama-sama oleh eksekutif tingkat CEO dan sedikitnya satu grup bisnis lain. Pada Korlantas Polri dipimpin oleh kepala bagian yang ada di Korlantas Polri. Yang terakhir adalah anarki, di mana keputusan diambil oleh masing-masing pengguna. Pada Korlantas Polri sendiri didiskusikan dengan seluruh bagian yang ada di Korlantas Polri. Baik, selanjutnya adalah efektivitas digital Korlantas Polri. Yang pertama itu mempermudah masyarakat dalam pelayanan SIM. Yang kedua, tidak perlu mengantri, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Prosesnya cepat, bisa menggunakan metode pembayaran secara online menggunakan e-money, dan mempunyai fitur FAQ dan customer service. Dapat disimpulkan bahwa e-government pada aplikasi digital Korlantas Polri bisa dikatakan efektif karena dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan ke Korlantas Polri. Baik, selanjutnya mengenai permasalahan dan solusi yang ada di digital Korlantas Polri. Yang pertama itu permasalahannya adalah beberapa fitur belum bisa digunakan. Solusinya yakni dengan cara segera diproses mengenai fitur oleh pihak bagian TIK Korlantas Polri. Yang kedua itu tidak ada balasan dari customer service. Nah, solusinya itu diharapkan ada petugas yang fokus pada bagian customer service aplikasi digital Korlantas Polri. Yang ketiga, tidak ada update selama lebih dari 2 minggu. Nah, untuk solusinya sendiri diharapkan ada yang berfokus dalam menghidupkan aplikasi digital Korlantas Polri agar lebih aktif lagi aplikasinya. Dan yang terakhir itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi digital Korlantas Polri. Nah, untuk solusinya sendiri diharapkan adanya announcement atau mempromosikan aplikasi digital Korlantas Polri baik menggunakan media internet berupa sosmed maupun secara offline menggunakan poster dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.